Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengolahan citra digital. Kata lainnya yaitu image processing ya. Dan di sini kita memasuki pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas atau mempelajari yaitu tentang perbaikan citra ya. Oke, untuk perbaikan citra dalam mata kuliah image processing ini, yang pertama yaitu untuk menonjolkan suatu ciri tertentu dalam sebuah citra. Jadi di sini kita ingin menonjolkan atau memperlihatkan ya ciri yang kita ingin tunjukkan ya. Terus yang kedua untuk memperbaiki aspek tampilan ya, yang mungkin sebelumnya kualitasnya masih kurang ya, kita akan buatkan akan lebih baik gitu untuk tampilannya. Terus yang ketiga, ini merangkum dari kedua tujuan di atas, yaitu untuk keperluan analisa ya. Jadi untuk keperluan informasi yang kita inginkan ya. Nah itu. Untuk materi perbaikan citra ini, di sini kita akan nanti bahas yaitu tentang peningkatan kecerahan, terus yang kedua meregangkan kontras ya, terus yang ketiga kombinasi antara kecerahan dan kontras ya. Oke, kita langsung aja ke submateri peningkatan kecerahan ya. Oke, di sini secara matematis peningkatan kecerahan dilakukan dengan cara menambahkan suatu konstanta terhadap nilai sebuah piksel ya. Jadi misalnya di sini F ya, terus di dalam sebuah gambar itu ada nilai Y dan X ya. Di sini contoh menyatakan nilai piksel pada citra berskala keabuan ya, dengan koordinatnya yaitu Y, X ya. Dan untuk membuatkan citra barunya supaya nanti kecerahannya meningkat, maka di sini kita tambahkan untuk penambahan di sini menggunakan plus ya, plus B, tanda B ini ya, B rumus ini ya. Dan ini adalah untuk menambahkan tingkat nilai kecerahannya ya. Nah, untuk cara mengaplikasikannya ya, karena tadi kita sudah tahu untuk rumus penerapannya, yaitu kita menambahkan nilai nilai kecerahannya di bagian belakang, dan di sini juga nanti ada nilai plus dan ada nilai min ya. Jadi karena nanti kalau plus itu kecerahannya menambah, kalau kurang berarti kecerahannya menjadi gelap gitu. Nah, ini untuk codingnya ya, atau untuk perintahnya. Sebagai contoh di sini menggunakan gambar ya, gambar namanya absam ya. Setelah itu di baris kedua di sini kita akan menambahkan ya nilai kecerahannya ya, setelah memanggil image atau citranya. Di sini tinggal dituliskan plus berapa yang kita inginkan ya. Kalau plus berarti nanti nilai kecerahannya meningkat. Terus setelah itu baru ditampilkan untuk hasil dari peningkatan kecerahannya. Dan nanti kita akan praktekkan untuk script atau coding seperti ini. Yaitu untuk meningkatkan kecerahan ya. Nah, ini sebagai contohnya ya. Jadi gambar absam yang sebelum dan sesudah ya itu. Dan ini kelihatan sekali untuk perbedaannya ya, dan ini lebih cerah ya hasilnya.
Dan kalau kita lihat dari histogramnya itu, jadi dia akan nilai grafiknya itu akan bergeser ke sebelah kanan ya. Nah ini contohnya, ini yang sebelum ya gambar A, dan ini sesudah gambar B. Oke, itu untuk penerapan meningkatkan kecerahannya. Terus sekarang ke submateri yang kedua, yaitu meregangkan kontras ya. Oke, kontras dalam suatu citra menyatakan distribusi warna terang dan warna gelap ya. Jadi untuk mendistribusikan ya warna terangnya seberapa, warna gelapnya seberapa di dalam sebuah gambar atau image dengan tujuan tertentu di sini. Dan untuk perumusannya di sini ya, untuk nilai kontrasnya dicantumkan di bagian depan, dan di sini adalah simbolnya A ya, di sini. Dan ini untuk image-nya. Oke. Nah, kontras akan naik kalau A-nya itu lebih besar dari 1 ya. Dan kontras akan turun kalau nilai A-nya kurang dari 1. Nah ini contoh ya gambar aslinya ya untuk citra gembala ya, dan ini untuk histogramnya seperti ini. Nah ketika diterapkan untuk peregang kontrasnya, di sini menampilkan gambarnya dulu, terus baru menerapkan perumusannya ya. Contohnya di sini nilainya 2,5 ya, terus dikali image ya. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi ya. Jadi menggunakan perkalian di sini, A kali image di sini. Nah, setelah itu baru dipisau ya, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah ini dengan menggunakan nilai 2,5. Kalau 2,5 itu berarti nilainya lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau lebih besar dari 1 berarti kontrasnya itu akan naik ya. Itu. Nah sekarang yang terakhir yaitu kombinasi kecerahan dan kontras. Nah ini penggabungan antara kecerahan dan kontras. Untuk perumusannya seperti ini, jadi A terus digabung dengan plus B simbol ini ya. Dan penerapannya juga hampir sama. Nah di sini kita tampilkan untuk gambarnya. Terus, nah di sini masuk ke kecerahan dulu ya. Nah di sini menggunakan min 45, berarti ini yang gambarnya terang jadi menjadi gelap ya, karena nilainya adalah min ya. Jadi yang kita perintahkan awalnya itu yang B simbol ini dulu ya. Setelah itu baru mengkalikan ya. Nah mengkalikan dari hasil kecerahan mau dibuat kontras berapa. Ini contohnya adalah kontrasnya 11 ya. Oke, nanti ini hasilnya ya, kombinasinya ya. Nah ini nanti lebih kontras ya. Ini melanjutkan dari hasil dari kontras yang dari awal ini ya. Yang ini ya. Jadi nanti kalau ini gambar ini kita lanjutkan dengan kombinasi, maka nanti hasilnya akan seperti ini itu ya. Oke, langsung aja kita akan mempraktekkan untuk kaitannya dengan perbaikan citra, yaitu menggunakan kecerahan, kontras, dan kombinasi. Dan untuk mata kuliah ini kita bisa menggunakan 2 aplikasi ya.
Jadi yang pertama bisa menggunakan MATLAB ya. Terus yang kedua bisa menggunakan Octave ya. Nah, kalau yang MATLAB itu biasanya agak berat ya. Agak berat, terus dia juga aplikasi yang berbayar aslinya ya. Dan di sini saya punya alternatif menggunakan Octave ya. Octave ini sifatnya gratis ya, open source ya. Jadi bisa digunakan secara leluasa gitu. Nah, untuk mata kuliah ini saya sarankan menggunakan Octave ya. Tapi kalau memang teman-teman mahasiswa mempunyai aplikasi MATLAB, saya persilahkan gitu. Nah, di sini ada 2 file ya. Nanti saya akan praktekkan cara penginstalannya ya. Nah, di sini ada 2 file namanya Octave, ini serinya yang 3.4.3 ya. Terus di sini ada paket ya, paket image-nya ya, paket image-nya. Oke, nanti ini saya akan share untuk filenya ya, nanti bisa diinstalkan. Nah, untuk cara penginstalannya, nah seperti biasa ya, nanti ini di file Octave ini diklik 2 kali dan nanti akan posisinya di C ya. Nah, ini nanti posisinya di C biar akan lebih mudah untuk mengaksesnya ya. Kita install ya. Di sini kapasitasnya yaitu 143 mega ya, jadi tidak terlalu berat ya. Oke, sambil menunggu ya, menunggu untuk instalasinya sampai nanti di sini ada komplit atau 100%. Oke, nanti teman-teman nggak usah bingung untuk mendapatkan aplikasi ininya. Nanti akan saya share di deskripsi video ya. Nanti tinggal mendownloadnya dan saya akan upload juga di Drive ya, yang lebih mudah untuk mendownload dan menginstalnya ya. Oke, ini sudah komplit ya. Setelah itu kita close di sini dan terus di sini untuk paket image-nya kita ekstrak ya. Kita ekstrak dulu, ekstrak file. Dan di sini kalau kita buka ini ada paketannya ya. Dan kita copy di sini. Kita copy, terus kita buka dulu di C dan hasil tadi instalasinya masuk di bagian C Octave ya. Kita klik 2 kali. Nah, di dalam folder Octave ini kita pastekan folder image paket tadi. Nah, ini ya. Dan untuk menjalankannya, jadi kita bisa buka folder ini di sini ada shortcutnya, kita bisa klik 2 kali atau di desktop juga sudah muncul ya. Ini contoh saya buka di lewat desktop. Ya, ini tampilan awalnya. Jadi nanti kita akan menunggu prosesnya dulu ya. Oke, ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti penginstalan aplikasi Octave-nya sudah
sudah berhasil. Nah, setelah itu di sini kita akan panggil di sini ya, panggil paket image-nya di sini ya, paket image-nya supaya nanti kita menampilkan gambarnya bisa langsung keluar gitu ya. Oke, untuk cara memanggilnya, di sini nanti kita ketikkan ya, yaitu add path ya, terus buka kurung, tanda kutip 1, C, terus titik 2, terus garing terbalik sini ya, terus octave ya, terus garing, terus image ya, jadi nanti sesuaikan foldernya ya. Oh, ini huruf kecil berarti, nah, jadi i-nya juga harus kecil di sini ya. Image, terus tadi serinya berapa ya, 1.0.15, terus garing lagi, nanti garingnya kita manggil ke folder inst ya. Jadi ini dituliskan inst ya, kita cek lagi ya. Nah, ini oke, kalau sudah di enter ya. Nah, kalau seperti ini berarti nanti ada yang error ya. Nah, errornya nanti letaknya di mana ya. Oke. Oh, nah, untuk mengulangi perintah ya, kita bisa pencet ya tombol tanda panah ke atas ya. Ternyata di sini saya kurang penutupnya ya. Jadi tanda kutip di belakangnya, terus tutup kurung ya. Setelah itu di enter ya. Nah, ini kalau muncul seperti ini Octave 2 berarti sudah meng-add path-nya ke bagian paket image ini ya. Oke, setelah itu di sini kita siapkan satu folder di C ya. Ini saya siapkan di sini satu folder di C ya. Image ya. Ini i-nya besar ya. Dan di dalamnya ada gambar-gambar. Ya, nanti kita akan mengimbret atau memanggil gambar yang ada di sini gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, di sini saya akan manggil gambar ya. Jadi di sini tuliskan img terus sama dengan imret ya. Nah, imret terus buka kurung, terus letaknya di mana ya? Letaknya contohnya di C tadi ya. Terus garing image ya. Terus contohnya absam ya, absam, terus png, terus tanda kutip 1, tutup kurung, terus titik 2 ya, titik koma terus enter. Ini kalau seperti ini berarti sudah bisa dipanggil ya. Terus kita panggil ya, atau kita tampilkan ya dengan perintah inshaw ya. Inshaw, terus buka kurung, nanti C-nya dipanggil ya. C-nya dipanggil, terus titik koma, terus di enter ya. Oke, ini ada kesalahan ya, berarti ini bukan C, berarti ya img ya, kita yang panggil img-nya. Terus titik koma, kita enter. Nah, ini ya, maaf tadi keliru ya, karena tadi sudah dibuatkan ini ya untuk img sebagai penama filenya ya. Oke, ini cara mengoperasikan aplikasi Octave ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama tadi ya, yaitu penerangan ya. Nah, di sini atau kecerahan ya di sini. Nah, kecerahan di sini
kita panggil dulu absamnya ya. Terus di sini dengan kata kunci ini ya, C di sini ya. Nah, C, terus nanti setelah itu kita berikan nilai 60, terus titik koma, enter ya. Jadi dengan nilai kecerahan 60 ya. Terus setelah itu di insau. Oke. Tuh. Nah, di sini kita bisa ini ya, bisa kita tuliskan C sama dengan IMG plus 60. Setelah itu di enter, terus baru di insau ya. Nah ini insau. Nah insaunya ini berarti sudah pindah ke C ya. Berarti sesuai dengan perintah awalnya. Nah ini C ya. Nah setelah itu baru di enter ya. Oke, ini hasilnya ya. Kalau kita bandingkan, nah ini ya, lebih cerah. Oke, ini untuk mengoperasikan, meningkatkan kecerahan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang untuk kontras ya. Nah, untuk kontras di sini, untuk kontras di sini, untuk perumusannya. Maaf. Oke, ini ya. Kontrasnya. Nah, ini ya. Nah, untuk kontrasnya, nah di sini dengan kata kunci K ya untuk membedakan dengan yang tadi. Nah, di sini berikan nilai dulu, baru bintang. Bintang itu kali, baru dikali image ya. Oke. Itu untuk perumusannya. Nah, untuk diterapkan di dalam sini, jadi kita tinggal tuliskan aja di sini ya. K sama dengan 2,5, komanya itu memakai titik bintang image ya. Setelah itu di enter, terus kita panggil ya, panggil insau. Nah di sini adalah K ya, karena K itu untuk pengolahan dari kontrasnya tadi. Terus titik koma. Setelah itu di enter ya. Nah ini yang akan dihasilkan dari hasil kontras tadi ya. Nah karena ini gambarnya beda ya, gitu ya. Ini saya masih menggunakan gambar yang pertama ya, yaitu gambar absam ya. Itu yang kaitannya dengan kontras ya. Jadi nanti kalau nilai K-nya kurang dari 1, dia akan cenderung kontrasnya berkurang gitu. Oke, selanjutnya untuk masuk ke kombinasi ya. Nah, ini saya close dulu. Kombinasi untuk perumusannya di sini. Nah, perumusannya di sini. Di sini kita tuliskan dulu ya, tuliskan dulu pemanggilan kecerahannya dulu ya. Nah, kecerahan, setelah nanti kecerahannya sudah terbentuk, nanti dipanggil C-nya atau kecerahannya, terus dikalikan ke nilai kontras. Tuh. Ini ya. Nanti di sini bisa kita lanjutkan ya. Setelah itu untuk kontrasnya yaitu nilainya 11 ya. Nah, setelah itu kita panggil insau ya, adalah K-nya langsung ya. K-nya itu berarti sudah perpaduan antara kecerahan dan kontras. Setelah itu di enter. Nanti hasilnya seperti ini ya. Itu. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi ke-9 ini kaitannya dengan perbaikan citra ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk mempraktekannya mulai dari penginstalan aplikasi Octave-nya sampai dengan untuk ini ya, untuk penerapannya
kaitannya dengan kontras dan kecerahan serta kombinasinya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.